Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dina Amelia, Management Class 25B, Student ID 2541144. Here, I will present my first lecture on macroeconomic. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tentang ilmu ekonomi makro. Apa itu pengertian dari ekonomi makro? Ilmu ekonomi makro itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas ekonomi secara keseluruhan dalam suatu negara. Fokus utamanya itu bukan pada individu atau perusahaan, melainkan pada agregat ekonomi seperti total produksi, tingkat harga, dan jumlah tenaga kerja. Melalui ekonomi makro, kita dapat memahami bagaimana suatu negara itu mengalami pertumbuhan, menghadapi krisis, serta bagaimana kebijakan pemerintah itu berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya, di ekonomi makro juga kami ada tujuan ekonomi makro. Tujuan dari ekonomi makro sendiri itu adalah menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, seimbang, dan juga berkelanjutan. Hal ini meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan masyarakat itu meningkat, menjaga kestabilan harga agar inflasi tetap terkendali, serta mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, ekonomi makro juga bertujuan menjaga keseimbangan hubungan ekonomi dengan negara lain melalui perdagangan internasional. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ruang lingkup ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro ini mencangkup berbagai indikator penting yang menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara. Beberapa di antaranya itu adalah produk domestik bruto atau PDB, lalu ada inflasi, pengangguran, serta ada kebijakan fiskal moneter. Semua komponen ini itu saling berkaitan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, selain ekonomi makro, kita juga ada ekonomi mikro. Perbedaan dari kedua komponen tersebut, perbedaan antara makro dan juga mikro, kalau makro dan mikro itu memiliki perbedaan dalam fokus analisisnya. Ekonomi mikro itu melihat gambaran besar perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga pengangguran. Sebaliknya, ekonomi mikro itu lebih fokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam menentukan harga dan juga jumlah barang, di mana kedua bidang ini itu saling melengkapi dalam memahami sistem ekonomi secara utuh. Selanjutnya kita masuk ke dalam produk domestik bruto atau PDB. Jadi dalam produk domestik bruto itu adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode tertentu. Biasanya itu ada 1 tahun, di mana PDB ini digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Jika PDB ini meningkat, maka dapat dikatakan bahwa aktivitas ekonomi juga mengalami peningkatan, yang biasanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Lalu adapun pendekatan menghitung PDB. PDB ini dapat dihitung melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama, itu ada pendekatan produksi, di mana itu menghitung dari total output barang dan juga jasa. Yang kedua, itu pendekatan pendapatan, menghitung dari total pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, itu ada pendekatan pengeluaran, menghitung dari total pengeluaran dalam ekonomi. Selain pendekatan, kita juga ada komponen PDB. Konsumsi yang pertama, itu mengeluarkan rumah tangga. Yang kedua, investasi, pengeluaran perusahaan untuk produksi. Lalu yang ketiga, pengeluaran pemerintah dan ekspor itu dikurangi impor. Lalu kita masuk dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini adalah peningkatan kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini menunjukkan adanya kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan yang tidak merata ini dapat menyebabkan suatu ketimpangan. Adapun faktor pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti yang pertama, itu ada sumber daya alam, lalu ada jumlah dan juga kualitas tenaga kerja, modal, serta perkembangan teknologi. Selain itu, stabilitas politik ini juga dan kebijakan pemerintah juga sangat berpengaruh dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu kita masuk dalam inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi ini adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode. Inflasi yang rendah dan juga stabil dianggap baik bagi perekonomian. Namun, inflasi yang tinggi ini juga dapat menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi juga dapat menciptakan ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi sehingga menghambat suatu investasi. Adapun penyebab dan juga dampak dari inflasi. Inflasi dapat terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat, kenaikan biaya produksi, serta jumlah uang beredar yang berlebihan. Dampaknya antara lain menurunnya daya beli, meningkatnya ketimpangan pendapatan, serta terganggunya stabilitas ekonomi jika tidak dikendalikan dengan baik. Selanjutnya kita masuk dalam materi pengangguran. Apa itu pengangguran? Jadi, pengangguran ini adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari kerja. Pengangguran menjadi masalah penting dalam ekonomi makro karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan juga stabilitas sosial. Selanjutnya kita masuk dalam kebijakan fiskal dan juga moneter. Apa itu pengertian dari kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pajak untuk memengaruhi perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar, biasanya melalui suku bunga dan instrumen keuangan lainnya. Kedua kebijakan ini digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Lalu materi yang terakhir itu ada perdagangan internasional dan juga neraca pembayaran. Pengertian dari perdagangan internasional sendiri ini adalah kegiatan jual beli antara negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan negara. Sedangkan neraca pembayaran mencatat seluruh transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan internasional suatu negara. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari ilmu ekonomi makro tadi itu adalah membantu kita memahami kondisi ekonomi secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga pengangguran. Dengan memahami konsep ekonomi makro ini, kita dapat mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi kehidupan masyarakat, serta bagaimana menjaga stabilitas ekonomi agar tetap berkembang secara berkelanjutan. That's all I have to say in this presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.